Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kami. Kali ini kita akan membahas tentang bahan makanan hewani. Betul banget nih Kak Aul, bahan makan hewani adalah bahan pangan yang berasal dari hewan, baik dari daratan maupun perairan. Bahan ini menjadi sumber protein, lemak, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh manusia. Iya, bahan makanan hewani ini terbagi menjadi 5 kelompok utama, yaitu ada daging merah, lalu ada unggas, lalu juga ada ikan, telur, dan juga susu. Semua memiliki karakteristik dan manfaat gizi yang berbeda-beda. Supaya lebih paham, yuk kita bahas satu persatu. Aku akan jelasin dulu tentang kelompok daging merah dan putih. Oke, yang pertama kita bahas daging merah ya Kak Aul. Daging merah ini berasal dari hewan seperti sapi, kambing, domba, dan babi. Kandungan utamanya adalah protein hewani tinggi, vitamin B kompleks, serta mineral seperti zat besi dan fosfor. Nah, daging sapi memiliki tekstur yang padat dan banyak digunakan untuk berbagai olahan seperti rendang atau rawon. Kualitas daging sapi dipengaruhi oleh faktor genetik, lalu ada umur ternak, serta cara pemotongannya. Nah, sedangkan daging kambing dan domba keduanya termasuk hewan penghasil daging populer di Indonesia. Namun, daging kambing memiliki kolesterol yang lebih tinggi, sehingga kurang disarankan untuk umur lansia. Daging domba rasanya lebih lembut dan seratnya lebih halus. Daging babi, meskipun tidak dikonsumsi oleh sebagian masyarakat Indonesia karena alasan agama, tetap menjadi bahan umum di beberapa daerah seperti Bali, lalu ada Toraja dan juga Manado. Daging babi dikenal berlemak dan rasanya gurih. Nah, kalau daging putih berasal dari kelompok unggas. Unggas ada seperti ayam, bebek, dan kalkun. Daging unggas lebih rendah lemak dan mudah dicerna dibandingkan daging merah. Ayam adalah jenis unggas yang paling banyak dikonsumsi. Dagingnya berwarna putih, teksturnya lembut, dan bagian tubuhnya terdiri atas paha, dada, sayap, dan juga punggung. Sedangkan bebek atau itik memiliki daging lebih gelap, berlemak, dan juga beraroma khas. Ada juga ayam kalkun. Tubuhnya besar, dagingnya padat tapi rendah lemak. Biasanya diolah dengan cara dipanggang untuk hidangan pesta. Nah, selain menghasilkan daging, unggas juga menghasilkan telur yang memiliki nilai gizi tinggi loh. Bagian itu akan dijelaskan oleh Kak Miftah dan Kak Naisha di adegan selanjutnya. Nah, sekarang kami akan membahas tentang ikan dan telur. Ikan merupakan bahan makanan hewani yang hidup di air tawar maupun air laut dan menjadi sumber protein dengan harga yang lebih terjangkau. Ikan juga memiliki kandungan yang rendah lemak sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Benar banget Kak Miftah, berdasarkan bentuknya ikan terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama ada bentuk bulat dan panjang seperti ikan bandeng, yang kedua ada bentuk lebar dan tebal seperti ikan bawal, dan yang terakhir ada bentuk pipi dan panjang seperti ikan layur. Nah, sedangkan berdasarkan habitatnya, ikan dibedakan menjadi 2, yaitu ikan air tawar dan ikan air laut. Ikan air tawar sendiri seperti ikan gurame, lele, dan nila, sedangkan ikan air laut seperti ikan kembung, tenggiri, dan kakap. Selain dagingnya yang bergizi, ikan juga mengandung asam lemak omega 3 yang baik untuk otak. Sekarang kita lanjut ke telur ya, bahan pangan yang sangat kaya akan protein dan juga vitamin. Telur juga punya protein yang sempurna karena mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh. Jenis telur yang umum dikonsumsi di Indonesia antara lain yaitu telur ayam, telur itik, telur puyuh, dan telur ikan terbang atau tobiko. Setiap jenis telur punya ciri khas loh Kak Miftah. Telur ayam rasanya netral dan cocok untuk banyak masakan. Telur itik, gurih, dan sering dijadikan sebagai telur asin. Sedangkan telur puyuh kecil tinggi akan protein. Selain dikonsumsi langsung, telur juga berfungsi sebagai bahan pengikat, pengembang, atau penghias dalam berbagai olahan seperti kue, omelet, dan martabak. Benar banget Kak Miftah. Setelah ini kita bahas bahan hewani yang cair tapi bergizi tinggi yaitu susu ya. Oke. Susu adalah cairan hasil perahan dari hewan seperti sapi, kambing, atau kerbau. Susu mengandung protein, lemak, kalsium, serta vitamin A dan D yang sangat penting untuk pertumbuhan tulang dan kesehatan tubuh. Nah, jenis susu di pasaran juga banyak ya. Misalnya susu segar yang harus direbus dulu sebelum dikonsumsi, susu kental manis yang mengandung gula tinggi, serta susu evaporasi atau kental tanpa gula. Selain itu, ada juga susu bubuk.
baik full cream maupun skim, yang dibuat dengan menguapkan air dan susu, dan ada juga susu fermentasi, seperti yogurt yang dibuat dengan menambahkan bakteri asam laktat agar rasanya segar dan juga menyehatkan. Tapi biar semua bahan hewani tetap berkualitas, kita juga harus tahu ya bagaimana cara penyimpanannya. Iya nih Kak Miftah, untuk daging dan ikan, simpan di freezer bersuhu minus 18 Celcius derajat, unggas mentah disimpan di wadah tertutup, di rak bawah kulkas maksimal 2 hari, telur disimpan dengan ujung runcing menghadap ke bawah, dan dibalik setiap 2 hari sekali ya teman-teman. Dan susu sebaiknya disimpan dalam kulkas bersuhu 1 hingga 4 derajat Celcius dengan wadah tertutup rapat. Dengan penyimpanan yang benar, bahan makanan hewani bisa tahan lebih lama dan tetap aman dikonsumsi ya. Nah, itu tadi penjelasan tentang susu dan cara penyimpanan bahan hewani dari kita. Sekarang kita tutup dengan kesimpulan bersama ya. Nah, dari pembahasan tadi kita bisa simpulkan bahwa bahan makanan hewani adalah sumber gizi utama yang penting bagi tubuh manusia. Setiap jenis bahan daging, unggas, ikan, telur, dan susu punya kandungan gizi, karakteristik, serta cara penyimpanan yang berbeda. Kalau kita memilih bahan yang segar dan menyimpannya dengan benar, maka hasil olahan makanan akan lebih lezat dan juga bergizi. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kami tentang bahan makanan hewani. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.